kembali lagi bersama saya Akbar Aryandika Saputra dari kelas SI 1Q. Nah, pada record test yang pertama sebelumnya kan berisi tentang video perkenalan diri saya. Nah, pada second recorded test kali ini saya akan membahas materi atau menjelaskan materi yang ada pada chapter 6 poin 6.3 tentang klausa. Nah, kira-kira seperti apa sih klausa itu? Nah, di sini kita akan mulai membahasnya. Mulai dari pengertian klausa, cirinya, serta penggolongannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Klausa merupakan bentuk konstruksi sintaksis. Nah, konstruksi sintaksis itu diantaranya ada klausa, ada frasa, dan ada kalimat. Nah, salah satunya ya adalah klausa tadi. Jadi, yang kedua, klausa ini adalah bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif. Dia berbentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif ya. Berbeda dengan frasa. Jika klausa adalah konstruksi predikatif, maka frasa itu sebaliknya. Ia berbentuk konstruksi sintaksis namun tidak bersifat predikatif. Nah, hal inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada bagian ciri-cirinya. Kemudian, klausa ini berpotensi menjadi sebuah kalimat, yang berarti klausa ini sendiri secara utuh itu bisa dibilang belum menjadi sebuah kalimat ya, tapi baru berpotensi menjadi sebuah kalimat. Jika ditanya apakah klausa sudah menjadi kalimat, tentunya belum ya. Dia hanya baru berpotensi menjadi sebuah kalimat saja. Oke, jadi tolong diingat hal tadi ya. Kalau klausa merupakan satu bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Entah itu kalimat yang sempurna, kalimat yang utuh, jadi kalimat yang begitu maksudnya. Sekarang saya akan membahas mengenai ciri-ciri klausa. Klausa itu ciri-cirinya bagaimana dan bedanya dengan yang lain itu seperti apa. Nah, klausa ini bersifat predikatif, seperti yang saya sampaikan tadi. Hal ini berhubungan dengan ciri klausa, yang salah satu unsur yang membentuk sebuah klausa itu sendiri berfungsi sebagai predikat. Jadi di dalam klausa ini unsurnya harus memiliki predikat. Predikat ini bersifat wajib muncul di dalam klausa. Wajib muncul di dalam klausa. Jika tidak memiliki predikat, berarti tidak dapat disebut sebagai klausa, melainkan prasa. Jadi harus ada fungsi predikat baru dapat dikatakan sebagai klausa. Entah itu subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan. Yang penting harus memiliki predikat, dan itu hanya satu predikat saja. Karena klausa hanya menggunakan satu predikat saja, bisa SP, bisa SPO, bisa SPOK, SPK, atau SPPL lengkap. Itu juga bisa. Yang penting P-nya itu muncul dan hanya satu. Bahkan di kondisi tertentu itu hanya muncul P saja. Jadi, jika di dalam satu bentuk itu hanya muncul P saja, nah hal itu sudah bisa dikatakan sebagai klausa. Makanya klausa disebut bersifat predikatif. Nah, tolong diingat ya hal tadi.
Karena jika tidak ada unsur atau fungsi predikat, maka dapat dikatakan jika itu belum menjadi klausa. Nah, selanjutnya klausa itu umumnya berstruktur subjek predikat. Ini adalah struktur yang paling sederhana dari sebuah klausa. Ada subjek, ada predikat. Contohnya, saya makan. Dah, itu saja sudah bisa disebut sebagai klausa. Karena pada kalimat saya makan itu sudah memiliki subjek dan predikat. Kata saya sebagai subjek dan makan berfungsi sebagai predikatnya. Selain itu juga bisa ditambahkan fungsi-fungsi yang lainnya seperti saya makan bakso. Itu juga sudah termasuk ke dalam klausa, atau mungkin saya makan bakso tadi pagi, atau hanya makan misalnya. Sedang apa? Makan. Nah, itu sudah dapat disebut sebagai klausa karena sudah memiliki predikatnya, yaitu makan tadi. Jadi subjek itu bisa muncul jadi subjek itu bisa muncul dan juga bisa dilesapkan. Tapi jika tidak memiliki predikat, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah klausa. Karena predikat itu harus muncul jika ingin disebut sebagai klausa. Ya, jadi itu adalah salah satu unsur atau bentuknya klausa itu seperti apa. Klausa itu minimal memiliki predikat, baru bisa disebut klausa. Kemudian yang ketiga, klausa ini adalah sentra dari fungsi-fungsi sintaksis serta menghubungkannya. Karena klausa bersifat predikatif, predikat dalam bahasa Indonesia itu artinya penting, dan itulah yang membentuk apakah itu memerlukan objek atau tidak, bergantung kepada si predikat tadi. Jika predikatnya itu bersifat transitif, berarti objek harus hadir. Sedangkan jika bentuknya intransitif, berarti objeknya tidak perlu hadir. Dan jika bentuk predikatnya itu verbal menggunakan imbuhan berarti predikat bisa hadir, sedangkan objek tidak dapat hadir. Jadi sangat sentral sekali ya klausa ini, ialah yang menentukan fungsi-fungsi yang lainnya. Apakah fungsi yang lainnya perlu muncul atau tidak. Klausa inilah yang sangat menentukannya. Dan klausa ini pun yang menghubungkan fungsi-fungsi. Jadi menghubungkan antara subjek dan objek. Kalau ada kalimat saya bakso, kan itu tidak nyambung ya kedengarannya. Saya bakso begitu. Informasi yang kita dapat atau yang kita ketahui itu tidak jelas. Aneh sekali jika dia mengaku dirinya adalah bakso. Jadi perlu muncul predikat di situ agar kita dapat mengerti atau mengetahui apa informasinya. Si predikat inilah yang dapat menghubungkan kalimat tadi. Saya membeli bakso. Saya tidak mau memakan bakso. Saya sedang makan bakso. Kalau hanya saya bakso, ya itu membuat bingung. Informasi yang kita dapat tidak jelas. Jadi inilah yang akan menghubungkan dan menentukan fungsi-fungsi yang lainnya, termasuk fungsi makna termatikal. Yang keempat, klausa ini berpotensi menjadi sebuah kalimat. Ya, yang saya bilang di atas tadi, dapat mengungkapkan ide pikiran
atau informasi yang utuh dan lengkap, akan tetapi terkadang iya dan terkadang juga tidak. Jika banyak kata yang lesap, maka dalam hal ini klausa tidak memberikan informasi yang utuh dan lengkap, seperti makan. Itu kan banyak yang lesap, cuman makan. Maksudnya bagaimana? Kalau itu dalam hal menjawab pertanyaan, maka baru dapat dimengerti konteksnya bagaimana. Misalkan, kamu sedang apa? Makan. Nah, itu dia contohnya. Nah, jika banyak yang lesap dan hanya P, predikat saja yang muncul dalam klausa, itulah yang maksudnya tidak utuh dan tidak lengkap informasinya. Tetapi dalam hal ini, makan itu sudah berpotensi menjadi kalimat. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengembangkannya. Terus, yang kelima, klausa tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada atau senyapan akhir. Kamu mau pergi kemana? Kemanakah kamu pergi? Nah, itu kalimat karena sudah ada namanya. Kalau klausa tidak ada namanya karena masih ada di dalam pikiran kita. Kemudian yang keenam, nah ini dia. Klausa dapat memasuki fungsi-fungsi dalam struktur kalimat. Memiliki kehebatan untuk masuk ke dalam fungsi-fungsi struktur kalimatnya. Bisa masuk ke subjek, bisa masuk ke objek, dan bisa masuk ke dalam sebuah keterangan. Nah, jadi klausa ini bisa masuk ke dalam fungsi-fungsi tersebut. Contohnya, jika klausa masuk ke dalam subjek, berjalan-jalan di pagi hari menyehatkan tubuh. Ini strukturnya adalah berjalan-jalan di pagi hari itu sebagai subjek, menyehatkan itu sebagai P, predikat, dan tubuh itu sebagai O, objek. Jadi strukturnya itu SPO, subjek, predikat, objek. Terus K-nya bagaimana? Bukannya di pagi hari itu menjadi K? Sabar. Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi di dalam subjeknya itu terdapat sebuah klausa. Dan klausa itu jika dianalisis lagi, berjalan-jalan itu dapat disebut sebagai P, sebagai predikat, dan di pagi hari itu sebagai K, keterangannya. Dan bentuk klausanya di situ berarti ada P, ada predikat, dan ada keterangan. Predikat dan keterangan. Dan itu masuk menjadi subjek. Nah, jadi dalam hal ini harus menggunakan analisis bertingkat jika sampai klausa masuk ke dalam subjek. Contoh selanjutnya, bersepeda ke kampus sangat menyenangkan. Bersepeda ke kampus ini subjek, tapi dia dimasuki oleh klausa, otomatis predikatnya ini menjadi dua jika dianalisis. Yang pertama adalah bersepeda, ini adalah predikat. Yang kedua adalah menyenangkan, ini predikat juga. Jika seperti ini bisa dianalisis, bersepeda ke kampus itu subjeknya, sangat menyenangkan itu predikatnya. Jadi struktur yang digunakan di sini itu adalah SP, subjek predikat. Tetapi subjeknya ini dapat dianalisis lagi karena di dalam S, subjeknya ini terdapat sebuah klausa.
bersepeda itu P, ke kampus itu K. Nah, hampir mirip seperti contoh yang pertama tadi. Terus jika tadi keterangan waktu, contoh yang ini adalah keterangan tempat. Jadi struktur klausanya predikat keterangan. Dan dia mengisi fungsi sebagai objek. Dan dia mengisi fungsi sebagai subjeknya. Kemudian contoh selanjutnya adalah seorang pengacara mengatakan hal itu. Hal itu bisa kita ganti menjadi klausa. Objeknya ini kita ganti menjadi klausa dengan cara menambahkan seorang pengacara mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Bahwa tuduhan itu sebagai subjek tidak benar, sebab itu sebagai predikatnya. Nah, ingat kembali, klausa itu harus ada predikatnya. Tolong jangan dilupakan poin penting itu, karena itu adalah inti dari klausa. Kemudian ada contoh serigala itu melolong ketika purnama terlihat jelas. Seram ya contohnya kayak gitu. Jadi serigala itu melolong ketika purnama itu terlihat jelas. Di sini kita lihat purnama sebagai subjek, terlihat jelas itu sebagai predikatnya. Jadi di situ ada predikatnya kan? Dan ini berarti sudah dikatakan sebagai klausa. Kemudian contoh selanjutnya ada Joko akan berangkat jika atasannya mengizinkan. Kalimat jika atasannya mengizinkan ini adalah keterangan, tetapi di dalam keterangan ini terdapat predikat. Berarti ini diisi dengan klausa. Begitu maksudnya. Jadi, jika ada keterangan subjek, objek, tetapi keterangannya kok gak ada predikatnya ya? Berarti dalam kasus tersebut keterangannya diisi dengan klausa. Nah, dalam contoh ini predikatnya adalah mengizinkan. Atasannya sebagai subjek mengizinkan predikatnya. Sedangkan keterangannya ini diisi oleh subjek predikat. Berarti terdapat dua klausa di situ. Jikanya itu sebagai konjungsi ya. Kalimat jikanya itu digunakan sebagai konjungsi. Nah, seperti inilah ciri-ciri klausa. Jadi, klausa bisa masuk ke dalam fungsi-fungsi tersebut. Memiliki kemampuan, memiliki kehebatan untuk memasuki fungsi-fungsi itu. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam penggolongan klausa. Jadi, klausa ini digolongkan menjadi 4. Ya, jadi ada 4 penggolongan klausa. Yang pertama itu klausa digolongkan berdasarkan distribusinya. Yang kedua, klausa digolongkan berdasarkan kelengkapan unsur inti. Yang ketiga, klausa digolongkan berdasarkan struktur internalnya. Dan poin yang keempat adalah klausa digolongkan berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari penggolongan klausa berdasarkan distribusinya. Di sini ada istilah klausa bebas dan klausa terikat. Nah, apa itu? Mari saya jelaskan.
Klausa bebas itu adalah klausa yang mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat. Sedangkan klausa terikat itu adalah klausa yang tidak mampu berdiri sendiri menjadi calon kalimat. Dia harus terikat dengan klausa yang lainnya. Nah, contohnya itu ada dia telah bekerja. Ini adalah sebuah klausa bebas. Dia telah bekerja, selesai. Bisa berdiri sendiri, kalimatnya bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau klausa terikat, dia tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya itu jika datang terlambat, titik, udah selesai. Jika datang terlambat. Terus apa kalau jika datang terlambat? Udah, kita tidak tahu informasinya lebih lanjut itu gimana. Harus ada kelanjutannya. Nah, inilah yang dikatakan klausa terikat tadi. Dia harus memiliki kelanjutannya. Harus muncul klausa bebasnya. Kemudian ada meskipun belum sembuh, titik. Nah, itu juga termasuk klausa terikat. Tetapi jika keduanya digabung menjadi jika datang terlambat, meskipun belum sembuh. Nah, itu dia. Harus dua kalimat itu harus memiliki klausa bebas agar menjadi kalimat yang utuh. Kemudian ini penjelasan lebih lanjutnya bagaimana cara menghubungkannya. Caranya adalah kita tambahkan sebuah kalimat. Contoh, jika datang terlambat, dia akan dihukum. Nah, dia akan dihukum. Inilah yang akan menjadi klausa bebas. Sehingga klausa yang tadi dapat menjadi klausa yang utuh. Baru mereka ini bisa menjadi sebuah kalimat. Dan contoh selanjutnya itu dia akan dihukum itulah yang memberikan informasi kepada kita bahwa jika datang terlambat dia akan dihukum. Itu sudah menjadi kalimat yang utuh. Terus contoh yang kedua, meskipun belum sembuh, yang saya jelaskan tadi. Nah, agar menjadi sebuah kalimat yang utuh, dia harus terikat dengan klausa bebas. Contohnya, dia masuk sekolah meskipun belum sembuh. Nah, ini sudah menjadi kalimat yang utuh. Dia masuk sekolah ini klausa bebas, meskipun belum sembuh, ini klausa terikatnya. Contohnya seperti itu dalam kalimat majemuknya nanti. Jadi kalimat majemuk itu terdiri dari klausa bebas dan klausa terikat. Itulah penjelasan mengenai klausa bebas berdasarkan distribusinya. Bisa dibagi menjadi dua. Kemudian, penggolongan klausa berdasarkan kelengkapan unsur inti. Nah, jadi unsur inti ini dari sebuah klausa adalah SP, subjek predikat. Inilah unsur intinya. Itu dikatakan lengkap. Sudah dikatakan lengkap. Terus objeknya kemana? Ya, kalau termasuk ke dalam transitif perlu objek. Jika tidak, ya tidak perlu menggunakan objek. Kemudian pelengkap dan keterangan juga tidak terlalu penting. Bisa ada, bisa juga tidak. Jadi unsur intinya adalah subjek predikat. Itulah dia. Klausa lengkap itu juga tidak ada subjek predikat. Hanya dengan subjek dan predikat itu sudah dikatakan lengkap. Ada atau tidaknya pelengkap, keterangan itu tidak masalah. Contohnya, tukang bakso itu sangat tampan. Tukang bakso itu sebagai subjek, sangat tampan itu sebagai predikat.
SP, subjek predikat, sudah lengkap. Dan juga klausa tidak lengkap jika tidak memiliki unsur S dan hanya memiliki unsur P. Itu dikatakan klausa yang tidak lengkap. Terus kalau hanya ada S dan hanya P-nya, yang ada bagaimana? Ya itu namanya bukan klausa, itu namanya frase. Misalnya, pergi begitu saja. Dalam contoh itu tidak ada subjeknya. Tetapi sebenarnya ada, cuman di situ subjeknya lesap. Bisa, dia pergi begitu saja. Temanku bisa pergi begitu saja. Nah, itu ada subjeknya, tidak dilesap. Ini sudah dapat menjadi klausa, tetapi klausa tidak lengkap dikarenakan tidak memiliki subjek. Selanjutnya, klausa berdasarkan struktur internalnya. Nah, klausa yang berstruktur runtut atau urut, subjek, predikat. Tetapi ada klausa yang strukturnya terbalik atau inversi. Kalimat inversi ini adalah kalimat yang terbalik strukturnya, yang harusnya subjek predikat dibuat menjadi predikat dan subjek. Contohnya, orang itu sangat gemuk. Orang itu sebagai subjek, sangat gemuk sebagai predikat. Tetapi dibalik menjadi sangat gemuk orang itu. Sangat gemuknya menjadi predikat dan orang itu sekarang menjadi subjek. Contoh lainnya seperti sangat cantik mahasiswa itu. Sangat cantiknya sebagai predikat dan mahasiswa itu yang menjadi subjeknya. Kemudian, penggolongan klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikatnya. Ada klausa positif dan ada klausa negatif. Klausa positif itu jika tidak ada negasi di dalamnya, itu dikatakan klausa yang positif. Sedangkan klausa negatif itu jika di dalamnya ada negasi. Negasi inilah yang menempel pada predikat atau masuk ke dalam predikatnya. Tetapi apa sih negasi itu? Nah, negasi adalah kata pengingkaran. Contohnya tidak, tak, tiada, bukan, jangan. Orang itu bukan anggota saya. Ada bukannya, berarti ini klausa negatif karena menggunakan negasi bukan. Saya tidak suka pintu itu. Saya tidak suka pintu. Saya tidak suka makanan ini. Ini juga disebut klausa negatif karena ini menggunakan negasi tidak. Jangan sentuh makanan itu. Jangan sentuh handphone itu. Itulah contoh klausa negatif karena menggunakan negasi. Kemudian yang terakhir ada kategori. Kategori yang dapat menutupi fungsi predikat dalam klausa. Karena predikat itu sangat penting ya di dalam klausa, jadi yang bisa mendudukinya itu kategorinya yang seperti apa sih? Di sini kita akan bahas. Sedikitnya ada 4 kategori yang dapat menduduki predikat dalam struktur klausa. Yang pertama ada verba, yang kedua ada nomina, yang ketiga ada numeralia, dan yang keempat ada preposisional. Mari kita bahas satu persatu kategorinya. Oke, yang pertama ada verba. Verba bisa masuk menduduki fungsi predikat dalam klausa. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah verba ini bisa dinegasikan. Diingat kembali, negasi adalah kalimat pengingkaran. Jadi ketika verba makan bisa dinegasikan tidak makan. Begitu. Jangan makan. Nah, kemudian klausa yang diduduki oleh kategori verba ini bisa diikuti oleh objek jika verbanya adalah verba transitif atau verba yang membutuhkan objek. Misalnya, Adek memanjat. Nah, memanjat ini verba transitif, verba yang membutuhkan objek. Memanjat pohon.
memanjat pohon rambutan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian verba ini juga bisa diikuti oleh fungsi keterangan setelahnya untuk memberikan kejelasan yang lebih. Jadi predikatnya ini diisi verba, kemudian diikuti oleh reposisi keterangan. Selanjutnya, klausa yang diisi verba ini bisa diberi pewapas depan seperti sedang, masih, akan, dan lain sebagainya. Sedang makan, sedang tidur, sedang main, akan mandi, akan belajar, akan terus tuh belajarnya, tidak belajar-belajar. Kemudian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu menjadi beberapa kategori, yaitu verba aktif, verba pasif, verba transitif, verba intransitif, verba resiprokal, dan lain-lain sebagainya. Contohnya Pak Yadi pergi, itu kan ada predikatnya, pergi sebagai verba. Kemudian Nabila mengejar-ngejar ayam jago, di sini mengejar-ngejarnya sebagai verba transitif, berarti membutuhkan objek. Nah, ayam jago inilah yang menjadi objek dari sebuah kalimat tersebut. Klausa juga bisa diikuti fungsi keterangan, misalnya Rizal memancing ikan di akuarium. Nah, di akuariumnya ini keterangan. Memancing ini verba transitif, berarti membutuhkan objek. Jadi objeknya di sini yang digunakan adalah ikan. Kemudian Rizal tidak sedang bermain drama. Tidak ini negasi, dan di sini menggunakan pewatas sedang bermain. Dan dramanya di situ berfungsi sebagai pelengkap. Kemudian nomina. Nomina ini cirinya bisa dinegasikan dengan kata bukan, dan bisa diawali dengan kata seorang, sebuah, dan lain-lain. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengisi fungsi SPO, subjek, predikat, objek. Andi mahasiswa. Mahasiswa sebagai nomina, dan dia menduduki predikat. Kantor itu bukan kantor yang bagus. Kantor itu bukan kantor perguruan tinggi. Kantor itu bukan kantor partai politik. Nah, itu juga berisi nomina, dan ini dinegasikan dengan kata bukan. Hadiah jalan santai itu sebuah sepeda. Predikatnya adalah sebuah sepeda. Terus ada isi tasnya, novel-novel Eka Kurniawan. Nah, ini adalah contoh nomina. Selain nomina, predikat juga diisi dengan numeralia. Nah, numeralia itu apa? Jadi numeralia adalah kata yang menyebutkan bilangan-bilangan. Cirinya yaitu bisa diikuti kata penggolong seperti orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Kemudian juga bisa diikuti kata penggolong dan nomina. Misalnya, roda mobil itu 8. Di sini hanya menggunakan satu numeralia sebagai predikat. Roda mobil sebagai subjek dan 8 sebagai predikat, diisi oleh numeralia. Tamunya 2 orang. Tamunya itu subjek, 2 orang sebagai predikat, diisi oleh frase numeralia yaitu 2 orang. Di situ menggunakan 2 dan kata penggolongnya sebagai orang. Terus ada oleh-olehnya 10 batang coklat. Oleh-olehnya sebagai subjek, 10 batang coklat sebagai predikat. Nah, predikatnya ini diisi oleh frasa numeralia. 10 itu sebagai pembilangnya, batang itu sebagai penggolong, dan coklatnya sebagai nomina. Kemudian ada contoh pegawai yang diterima di kantor itu hanya 1. Nah, ini bisa menggunakan kata hanya, dan di situ ada pembilangnya yaitu 1. Pegawai yang diterima di kantor itu sebagai subjek, predikatnya hanya 1. Di situ membuktikan bahwa numeralia bisa menduduki fungsi predikat
Jadi, predikatnya bisa diisi oleh numeralia atau frasa. Terus kemudian yang keempat ada preposisional yang diawali kata depan sebagai penanda. Contohnya, beras itu dari Thailand. Beras itu sebagai subjek dan dari Thailand sebagai predikat. Tetapi darinya itu sebagai preposisionalnya tadi. Predikat yang diisi preposisional. Ibu ke dapur. Ibu sebagai subjek, ke dapur sebagai predikat. Jadi bukan ibu subjek, ke dapur sebagai keterangan. Nah, di sini banyak yang keliru dalam menganalisis sintaksis. Jadi perlu dianalisis dengan teliti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai klausa. Maaf apabila ada salah-salah kata dikarenakan saya juga masih dalam proses mempelajarinya. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.